Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la naqulu harfun kutiba yuktabu wa badala bidin wa dahra radhiyallahu anhu wa jami'al muslimin wal muslimat wa radhiyallahu anhu. Alimun, sifat yang ke-16 wajib bagi Allah Ta'ala dan wajib pula kita mengenalnya, yaitu alimun artinya yang mengetahui. Kaunuhu aliman adalah keadaan Allah Ta'ala itu mengetahui, maka mustahil yang jahil. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu dikatakan jahil lah. Nah kenapa? Nah ini dalilnya itu yaitu dalil sifat ilmu adanya. Ini kalau dalil nakli di Quran itu wallahu bikulli syai'in alim lah, Allah Ta'ala itu mengetahui tiap-tiap sesuatu. Nah ini tidak terkecuali nah. Kalau dalam dalil akal nah ini kalau segala sesuatu itu berhasil diciptakan Allah dengan kudratnya. Nah orang kudrat itu ya mesti menghendaki, orang menghendaki ya mesti tahu. Nah kalau ada tahu ya ada mungkin ada timbul kehendak. Nah ini dalil akalnya. Nah cuma di sini ginalah ada orang-orang kelompok Mu'tazilah. Nah ini mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu tahu, tapi pengetahuan Allah tetap terbatas. Ajarnya Allah Ta'ala itu mengetahui bil kulliyat la bil juz'iyat. Nah jadi Allah Ta'ala itu mengetahui secara global kayak itu aja, tidak mengetahui secara rinci. Nah jadi Allah mengetahui manusia, tapi Allah tidak tahu jumlah manusia. Ya, orang Mu'tazilah. Allah Ta'ala mengetahui pasir, tapi Allah tidak mengetahui berapa jumlah pasir. Nah makanya ini salah satu pendapat Mu'tazilah yang membuat mereka dianggap sesat. Nah karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala itu mengetahui bil juz'iyat wal kulliyat lah, yaitu secara global Allah tahu, secara rinci tahu, bahkan yang lebih rinci lagi tahu lah. Nah jadi jumlah pasir itu tahu, berapa jenis pasir Allah Ta'ala tahu, berapa jumlah detailnya pasir itu tahu lah. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ihwalnya, dan minta peliharaan daripada tiap-tiap kejahatan dunia akhirat adanya. Nah jadi karena yang tahu betul lah apa itu yang baik, tahu betul apa yang jahat, itu Allah Ta'ala. Nah jadi sehingga kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan hal yang baik menurut Allah baik. Nah kita ini kadang-kadang bila bersambat minta duit, minta ini, itu belum tentu lagi baik lah. Ya meskipun menurut perhitungan kita baik gitu lah. Nah tapi itu belum tentu baik. Nah kemudian kita minta peliharakan kepada Allah Ta'ala dari kejahatan.
Nah itu yang kita anggap jahat itu belum tentu lagi jahat di sisi Allah Ta'ala. Sehingga di Qur'annya itulah bahasa antaqrabu syai'aw wa yaj'alallahu bihi khairan katsira. Nah kemungkinan kamu membenci sesuatu yang memang kamu anggap itu tidak baik, tetapi justru di dalam sesuatu yang kamu anggap tidak baik itu Allah Ta'ala menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Nah sehingga dalam adab berdoa adalah lebih afdal kita berdoa itu secara global aja, kada usah bersambat ABC-nya. Nah Nabi mengajarkan Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah kami minta kepadamu dari kebaikan semuanya. Nah ini kebaikan, nah kada usah kita menyambat kebaikan apa duit ke apa, itulah kullihi ajlihi wa ajlihi, baik di dunia maupun di akhirat. Wa na'udzubika minasyarri kulli, kami berlindung kepada engkau dari kejahatan semuanya. Nah kejahatan yang Allah tahu kejahatannya. Itu doa jawami'ul kawamil yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu oleh para ulama, para aulia itu selalu diamalkan. Nah, cuma kalimatnya memang ada riwayat beda-beda sedikit lah. Jadi kalau kalimat wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha itu ada riwayat pakai fi'il mudhari wa ma yuqarribu ilaiha. Ada riwayat pakai fi'il madhi wa ma qarraba ilaiha. Nah cuma dahulu mendengar orang membaca antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ini ngomong bacaannya Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarraba. Ini antara fi'il madhi fi'il mudhari. Seharusnya yuqarribu kalau fi'il mudhari lah, kalau fi'il madhi qarraba, ini yuqarraba. Nah jadi ya Allah meminta kepadamu surga dan hal-hal yang mendekatkan ke surga itu. Nah min qaulin wa fi'lin wa amalin wa niat wa i'tiqad adalah ini baik itu perbuatan, perkataan ya kan, niat ataupun i'tiqad di hati. Nah jadi minta senantiasa artinya terus menerus minta pertolongan daripada Allah Ta'ala dalam tiap-tiap hal ihwalnya. Nah jadi minta pertolongan, dan ini adalah sebenarnya hakikat daripada salat daim ya kan di Qur'annya itu innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua wa idza masahul khairu manu'a ilal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Nah jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala itu kada benar, kada stabil. Nah itu penjelasannya halu'a itu bila ditimpa keburukan dia berkeluh kesah, dan apabila dia ditimpa kebaikan nah dia manu'a, tidak mau menunaikan kewajibannya. Illal musallin, nah kecuali orang-orang yang salat alladzina hum ala salatihim daimun, nah yang terus menerus salat. Nah jadi di sini ada sebagian ulama memahami itu dari segi bahasa, karena as-salatu lughatan ad-du'a. Nah jadi salat, kalimat salat itu bahasa Arab lah, dari segi bahasa maknanya itu doa. Dari segi masalah wa syar'an, dari segi pengertian salat dalam syariat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim, yaitu beberapa bacaan, beberapa perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itulah definisi salat menurut syar'i.
Nah, tapi menurut logat as-salatu lugatan ad-du'a, salat itu menurut logat adalah, menurut bahasa itu artinya doa. Nah, arti doa itu lah su'alul adna minal a'la. Jadi permintaan orang yang di bawah kepada orang yang di atas, itu namanya doa. Ya, masalah permintaan ini dalam ilmu balaghah dibagi lagi lah. Tapi alamnya su'alul a'la minal adna itu disebut dengan perintah, inilah amar. Jadi kalau permintaan orang di atas kepada orang di bawah itu namanya perintah. Nah, tapi kalau permintaan orang di bawah kepada orang di atas disebut doa. Nah, kalau su'alul gairil mustawi, permintaan seseorang kepada orang lain yang sederajat lawannya, itu disebut dengan iltimas. Inilah dalam dari ilmu balaghah. Nah, kalau kita mungkin bahasanya perintah, kemudian iltimas tuh apa ya, yang seimbang ini permohonan lah mungkin adalah permintaan. Mana kalau doa itu ya dari bawah ke atas itu ya, permintaan. Nah, itu bahasa Arab itu lengkap beda. Nah, jadi doa minta senantiasa minta pertolongan. Nah, jadi orang yang salat terus menerus itu adalah orang yang senantiasa minta berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Kenapa jadi senantiasa? Nah, ini kembali lagi kepada tauhid lah, yang namanya makhluk atau hamba. Itu dia tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan sedikit pun. Nah, sehingga untuk melakukan apapun dia meminta pertolongan kepada Allah pada hakikatnya, meskipun ini tidak diucapkan dengan lidah, tapi bilisanil hal ngarannya lah, dengan apa keadaan kelakuannya, yang meyakini bahwa dia tidak punya daya upaya kekuatan, yang punya daya upaya kekuatan cuma Allah, ya maka otomatis dia minta pertolongan kepada Allah. Nah, jadi salat daim itu dalam prakteknya lah, misalnya ketika kita berdiri, nah hendak duduk, ya Allah tolong dudukkan aku, nah, karena dia tidak mampu duduk. Nah, ketika hendak berabah, ya Allah tolong rabahkan aku, hendak bangkit tolong bangkitkan aku dari berabah, dan seterusnya. Adalah ketika kita ingin bergerak, lisanul hal orang yang bertauhid itu, ya Allah gerakan aku. Ketika hendak berdiam, ya Allah tolong diamkan aku. Nah, ketika bernapas, tolong aku dalam bernapas, keluar masuk napas itulah. Nah, ketika bahkan membuka mata dan sebagainya. Nah, inilah salat daim. Artinya salat daim itu kita menyadari dan meyakini sepenuhnya bahwa kita tidak punya kemampuan untuk aktivitas apapun, sehingga kita merasakan selalu minta pertolongan kepada Allah yang memang punya itu dan mampu menolong kita. Dan kita minta yang terbaik kepada Allah Ta'ala, atau minta kebaikan di dalam hal yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Karena sesuatu itu baik, tapi jika Allah tiada menghendakinya jadi baik, ya tetap tidak akan jadi baik lah. Nah, sesuatu itu jahat tapi dikehendaki Allah baik, bisa jadi baik. Nah, ini maka Allah Ta'ala yang tahu betul mana yang baik dan menjadi kebaikan bagi kita lah. Nah, maka kita minta kepada Allah. Nah, kita ini boleh-boleh aja minta bersambat itulah, tetapi permintaan itu harus ada ujungnya berputing nyari. Ya Allah minta duit. Nah, tapi berujung jikalau itu jadi kebaikan bagiku. Meskipun itu tidak diucapkan lah, tapi di hati kita harus ada seperti itu. Menghendak bersambat dia minta duit, dia minta apa ya, misalnya itu kan. Nah, soalnya kita tidak pernah tahu apakah duit itu akan jadi kebaikan bagi kita atau kada.
Itu adab dalam berdoanya, adab doa itu banyak lah. Cuma yang paling bagi ulama ahli tasawuf itu lah, yang paling penting sekali adab dalam berdoa itu idharan lil ubudiyah lah, menzahirkan kehambaan. Jadi urusan kabul kada itu urusan belakangan, itulah bagi ahli tasawuf. Nah, yang jelas mereka berdoa itu karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu hamba yang tidak berdaya, tidak mempunyai apa-apa, dan meminta kepada Allah Tuhan yang maha segalanya. Nah, inilah nilainya itu luar biasa lah, karena ubudiyah itu lebih tinggi nilainya ketimbang ibadah. Kalau di hadis ya disebutlah ad-doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Nah, tetapi di balik ibadah itu nilainya yang lebih tinggi itu nilai ubudiyah. Kenapa ubudiyah itu andaknya di hati lah. Nah, ini kaidah ulama tasawuf itu lianna dzarratan min a'malil qulub afdalu min amsalil jibal min amalil jawarih lah. Karena sebesar biji sawi aja tapi amal hati ini ubudiyah adalah, nah itu lebih afdal, lebih besar pahalanya ketimbang amal di luar ini lah. Itu seperti gunung-gunung yang ada di bumi ini. Nah, tahu anak doanya ini kadang alih ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma dengan hasanah tafsir menurut Allah Ta'ala itu apa? Itu serahkan dulu Allah Ta'ala. Jangan hasanah ini betuju di hati. Ya Allah, berilah aku kebaikan dunia, duit jadi hatinya. Dengarannya seorang yang menentukan. Nah, meskipun ulama kena banyak mentafsirkannya adalah hasanah di dunia itu menurut Hasan Basri itu adalah al-ilmu wal ibadah. Nah, tapi menurut Sa'id bin Musayyib adalah, nah itu yang namanya hasanah di dunia itu adalah al-mar'atus salihah, bini yang salihah. Nah, itu hasanah di dunia menurut. Nah, ini Hasan Basri dan inilah Sa'id bin Musayyib ini itu sama-sama diunggulkan oleh daerah masing-masing, sehingga yang bergelar Sayyidut Tabi'in, penghulunya Tabi'in itu Hasan Basri, tapi itu menurut orang-orang Basrah dan sekitarnya. Tetapi menurut orang Madinah, nangaran Sayyidut Tabi'in itu ya Sa'id bin Musayyib ini lah. Ini masing-masing. Nah, cuma masyhur yang sampai ke kita itu lebih masyhur Hasan Basri ini yang menjadi Sayyidut Tabi'in. Nah, tetapi yang afdalut tabi'in, nah ini mayoritas ulama berpendapat kalau tabi'in yang paling afdal itu adalah Uwais Al-Qarani. Nah, tetapi Uwais ini yang pertama, dia bukan terkenal sebagai ulama ya adalah, nah, sehingga dia dikatakan tidak bisa menjadi Sayyidut Tabi'in. Nah, yang kedua, memang di masyarakatnya di Karan di Yaman sendiri, Uwais ini dikatakan oleh banyak orang kampungnya itulah, terutama kekanakan itu disebut majnun, dia orang gila. Nah, tetapi ujar ulama, memang dia majnunun bil ardi wa ma'rufun bis sama, dia gila di bumi tapi di langit dia sangat terkenal sekali. Nah, ada juga pendapat mengatakan Sayyidut Tabi'in ini ya Uwais Al-Qarani itu, jadi dia Abdallut Tabi'in wa Sayyidut Tabi'in. Nah, dia tabi'in yang paling abdal sekaligus penghulu daripada tabi'in. Tapi yang masyhur, ini penghulu tabi'in itu adalah Hasan Basri, adapun Uwais Al-Qarani ini Abdallut Tabi'in, yang paling abdal. Arti abdal itu yang paling banyak bisian pahala di antara tabi'in. Karena abdal itu menurut Imam Jurjani, al-abdal aksaru sawaban.
itu yang lebih banyak pahalanya. Nah jadi di antara tabi'in kan banyak tabi'in, lah arti tabi'in itu orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi dan beriman, itu tabi'in. Nah yang paling afdal tabi'in artinya paling banyak misian pahala itu adalah Uwais Al-Qarani. Nah pahala itu dari mana ya? Dari ibadahnya. Nah ibadah itu masing-masing orangnya adalah ada yang kelihatan menonjol ibadahnya, sembahyang ini dan sebagainya. Nah cuma yang jelas ibadah itu ada yang zahir, ada yang batin. Kalau Uwais Al-Qarani ini kelihatannya ibadah batinnya itu yang lebih menonjol kan? Nah kenapa? Karena yang pertama adalah kecintaannya kepada Nabi itu luar biasa, dan ini antapnya di hati. Gimana kecintaannya? Dia tidak punya kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Nabi, tapi dia selalu menangis merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang kedua adalah rasa tanggung jawab di hatinya terhadap ibunya, itu yang sangat besar. Dia cinta kepada Nabi, tapi dia tidak bisa datang ke Madinah untuk menemui Nabi karena alasan menggaduh mama, yang sudah tua. Nah, meskipun mamanya itu mengizinkan lah, ya bahasa kita wahai sih hendak bertemuan Nabi, silakan Anda berangkat kan dari Yaman itulah ke Madinah temui Nabi, biar tinggalkan aku sorangan ada bapak. Nah tapi Uwais ini paham nah, bahasa orang tua ini memberiakan Nabi ngaran sorangan Tuha kada berdaya itu kayak apa aja pasti membutuhkan orang lain. Nah Uwais itu demi ibunya dia rela mengorbankan kerinduannya untuk bertemu lawan Nabi. Nah kemudian yang ketiga, amal batin Uwais Al-Qarani ini lah, dia itu rela disebut-sebut sebagai orang gila. Inya kadang membantah itu lah, biar aja orang menyambati orang gila adalah inya kada peduli itu. Kalau Uwais ini dipadahkan orang gila sakit hati, lalu membuktikan siapa sebenarnya kada, ia tidak berusaha untuk itu. Biar aja sudah padahkan orang gila ya pada bapak juga. Nah di sinilah mengejar Nabi, kalau bisa kunu ka Abi Damdam, jadilah kalian itu seperti Abu Damdam, mengejar Nabi. Lalu kayak apa ngaran Abu Damdam itu? Menjadi sahabat Abu Damdam itu lah, setiap harinya keluar rumah maka di hatinya itu berpasangan apapun sebutan orang nang jahat-jahat terhadap aku, sebelum mereka menyebut aku yang kada baik, aku sudah maafkan kesalahan mereka. Tapi ini dibuktikan memang kada sakit hati. Ada gitu, ini pandirnya aja. Nah, ini sudah kemaafkan berdahulu ya. Abi Bang bilang nah sehingga lah Uwais Al-Qarani ini bahkan ketenaran pun dia tidak cari itu. Nya tahu lah setiap tahun Sayyidina Umar itu mencari-cari Uwais. Jadi ya karena apa? Sejak Nabi SAW wafat, Nabi berwasiat kepada Umar dan Ali lah, kena temui seorang namanya Uwais tandanya ini. Kemudian kalau ketemu yang pertama aku kirim salam lawaninya, ajar Nabi. Yang kedua minta doa lawaninya, doakan lawaninya. Nah Sayyidina Umar nih setiap tahun lah itu musim haji itu pasti bertanya mana rombongan dari Yaman. Sudah ditunjukkan, nah kemudian ditakuni lagi rombongan Yaman, adakah di antara kalian orang yang bernama Uwais? Tidak ada. Nah tahun pertama, kedua, seterusnya itu. Nah ini berita ini sampai kepada Uwais. Kan orang Yaman tuh boleh ke kampung itu lah, berkisah. Ikam ini dicari-cari Sayyidina Umar, itu kan. Nah Uwais itu ya kada peduli dengan itu lah, biasa aja. Nah sampai ibunya wafat, lalu Uwais ini tulak haji kada berduit. Nah ini sangat merindukan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Nah, akhirnya rombongan haji ini
Ini aja kan gratis tapi menggaduh apa kendaraan kami, binatang-binatang ini lah kendaraannya itu digaduh, tapi kan digratiskan ya, makan minum ongkos saja dijamin. Nah aku dua ini lah. Nah sampai itu bertemu dengan Sayyidina Umar. Nah, ketika bertemu itu Sayyidina Umar gembira sekali lah bisa bertemu dengan orang yang memang Nabi berwasiat, ya kan? Ketika bertemu orang ini kirim salam, yang kedua minta doakan. Nah tetapi Uwais biasa-biasa aja. Bahkan Uwais dengan santai mengatakan, wahai Amirul Mukminin, inilah pertemuan kita yang pertama sekaligus pertemuan kita yang terakhir. Terkajut Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Umar kada bawanya setiap tahun nih kan berangkat aja haji bila kada berduit kena aku nongong kosi. Yang penting setiap tahun musim haji kita akan bertemu. Kada ajar Uwais ini terakhir pertemuan kita. Nah ternyata kenapa bulik sekembali dari musim haji itulah Uwais meninggal dunia. Nah saking Uwais ini lah dia tidak mau masyhur, maka dikuburkan di tengah jalan. Ada sampai ke kampung lagi bulik mati di jalan, dikuburkan berkekawanan di jalan. Nah kemudian teruskan perjalanan beberapa puluh meter atau ratusan meter itulah menjadi kepala rombongan. Ada ingat tadi menandai kuburan Uwais nih. Kita beri tanda aja supaya kena bila kita tulak haji lagi lewat sini kan ada tahu tandanya nyaman ziarah. Kalau membuliki kada ada lagi kuburan ini hilang. Nah ujar kepala rombongan itu Maha Suci Allah Ta'ala yang menyembunyikan kewalian Uwais di masa hidupnya, dan bahkan sesudah dia mati pun tetap disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian berikutnya Hayyun, artinya yang hidup. Ini sebenarnya penjelasannya ya orang labih aja, alimun kayak ilmun malam lah. Hayyun ini kayak hayat, artinya yang hidup, maka mustahil yang mati. Dalilnya yaitu dalil sifat hayat adanya. Nah semalam dalil hayat itu wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut, lah bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup dan tiada pernah akan mati. Nah kalau dalil akalnya hayat ini pastilah bagi Tuhan. Kenapa? Allah ini terbukti bisa menciptakan alam semesta, berarti kuasa. Ya, nah kalau kuasa itu pasti hidup. Pokoknya kalau orangnya mati kada mungkin punya kuasa. Itu logikanya seperti itulah. Jadi kalau alam ini adalah hasil ciptaan Allah, membuktikan bahwa Allah itu kuasa. Kalau kuasa ya pasti orangnya hidup. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa senantiasa banyak tawakalnya pada Allah Ta'ala, yakni serahkan dirinya kepada Allah Ta'ala dalam segala hal, ihwalnya jiwa adanya. Nah jadi dalam keadaan apapun, nah kita itu wajib untuk bertawakal, dan tawakal ini adalah syarat daripada iman. Nah, maka di Quran tuh wa tawakkal wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jikalau kalian benar-benar orang beriman. Nah artinya lah bila orang kada tawakal kepada Allah, keimanannya dipertanyakan. Nah maka tawakal ini, kita tawakal kepada apa yang memang sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Nah tawakalnya itu dengan percaya sepenuhnya, jangan ada keraguan terhadap janji-janji Allah. Nah misalnya Allah Ta'ala menjanjikan amal saleh itu ya dibalas dengan, di dunia ada balasannya, di akhirat ada balasannya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, ini kan janji Allah dalam Quran. Jadi siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, asal modalnya amal saleh itu adalah iman. Dia beriman, maka sungguh kata Allah, kami akan memberikan kehidupan yang baik di dunia ini terhadap orang tersebut. Nah, jadi bila sudah Allah menjanjikan seperti itu, ya tawakalnya yakin aja sudah, itulah, jangan ragu-ragu lagi. Pokoknya yang penting tugas kita itu jalankan amal saleh, maka kehidupan dunia kita pasti diberi Allah yang baik, dan di akhirat kami akan memberikan balasan yang lebih baik lagi, insya Allah Ta'ala. Nah, atau rinciannya itu ada orang bertawakal pada pertolongan Allah. Artinya tawakal itu dia percaya penuh dengan pertolongan Allah. Nah, tetapi di Quran itulah Allah Ta'ala berjanji menolong di ketika kita melakukan sesuatu apa? In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jikalau kalian mau menolong agama Allah, nah, dengan ya sesuai profesi masing-masing, kemampuan masing-masing adalah, maka Allah akan menolong kamu. Nah, jadi janji Allah menolong inilah, nah itu kita apa? Yakini dan kita tawakal. Artinya tawakal kita serahkan kepada Allah Ta'ala, yang penting tugas kita laksanakan. Nah, atau orang bertawakal dalam urusan rezeki. Nah, ini yang paling banyak pembicaraannya masalah tawakal dalam urusan rezeki. Nah, jadi rezeki itu memang ada yang dijanjikan, dijamin oleh Allah, ada rezeki yang dibagikan, artinya ditakdirkan oleh Allah. Ini ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah dengan syarat-syarat tertentu. Nah, maka rezeki yang dijamin oleh Allah itu kita wajib bertawakal. Ini jaminan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kita tawakal, urusan rezeki kita serahkan kepada Allah, hati kita yakin bahwa siapapun tidak akan mati tanpa mendapatkan rezekinya. Jadi bila ada orang mati itu memang catatan rezekinya itu sudah habis. Bila belum habis, meskipun sebiji nasi aja belum lagi diterimanya lah, itu dia tidak akan mati. Nah, cuma ada lagi yang memahami ini lah, lucu juga. Dulu pernah bertetangga dengan orang awak kurus sebenarnya, makan sedikit. Aku ini kenapa? Aku sengaja mahimit ya. Namanya mahimit, artinya rezeki itu bilanya catatannya pun kita sekian habis mati jadinya. Jadi aku tunggal digitan, makannya sebaya panjang lawas nyar mati. Nah, itu kata kau diatur-atur, nah itu. Nah, cuma kalau rezeki yang dijanjikan, nah ini yaitu kita bertawakal tapi disertai dengan usaha lah. Nah, pada rezeki yang dijanjikan, misalnya lah di Quran tuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, yang pertama Allah akan berikan jalan keluar baginya dari segala kesulitannya. Yang kedua, dia akan diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tiada disangka-sangka. Nah, jadi ini Allah menjanjikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Cuma bagi siapa? Bagi yang bertakwa. Nah, jadi artinya orang bertawakal masalah ini tapi harus dijalankan takwa. Nah, gimana ya, itu tadi lah, kita tawakal ini sebenarnya hukumnya wajib. Nabi itu sampai
memastikan dan mencontohkan la tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayra yaghdu himasan wa ta'aba wa yaruhu bitanan. Jikalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung, di mana burung itu pagi-pagi himasan, perutnya itu kosong, itulah dia pergi untuk mencari rezeki, tapi tawakal artinya kadada rezeki yang pasti itulah. Nah, tetapi wataruhu bitanan, di sore hari dia kembali ke sarangnya dengan perut yang penuh. Nah, esok itu lagi. Nah, ada sejarahnya burung ini bersimpanan, ibarat kita nih bani bekindai itulah. Nah, nah ini hari-hari dia jalan tawakal itu aja, pokoknya esoknya itu esok dia mencarinya. Nah, dapat aja terus rezeki. Nah, jikalau seandainya kalian bertawakal seperti itu, ujar Allah Ta'ala, niscaya rezeki itu ada aja terus. Nah, cuma aturan manusia ini beda dengan binatang lah. Manusia itu dia memang disuruh bertawakal, tapi jangan sampai menjadi beban bagi orang lain. Mau jadi dengan sengaja kada berusaha, misalnya itu kan makan guring bepadah lagi lo orang mau kada sing usahaan wala ya. Ngalian gue makan guring aja meskipun gak ada bepadah bau capek itulah, tetapi lisanul halnya itulah dia meminta, dan ini hukumnya nah, bisa menjadi haram. Minta-minta itu meskipun cuma di hati, minta kepada makhluk. Nah, jadi tawakal itu pokoknya itulah, misalnya ada tingkatan, ini ada tawakal, ada taslim, ada tafwid. Nah, kalau orang taslim itu lebih tinggi lagi daripada tawakal. Kalau taslim itu yang bahasa kita ada kekhawatiran, bahasa kampungnya itu busiah anu. Nah, itu harus dihadapi dengan taslim. Ya, misalnya orang di Jukung, di Banyu itu busiah karam ya. Taslim aja, taslim itu menyerah aja, mudahan kada karam. Itu lah. Udah naik pesawat, busiah gugur. Nah, itu taslim aja sudah serahkan, busiah kada gugur. Nah, ada tafwid itu lebih tinggi lagi lah. Kalau tafwid itu kita dalam kondisi-kondisi bahaya, kondisi-kondisi darurat yang kita mungkin tidak bisa lagi untuk berusaha menghindar daripada itu. Nah, cuma serahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, misalnya lah, minta nih karam, kalau tok atau jukung di tengah banyu itu. Nah, ini Pak Kunyung bisa cuma kira-kira jauh itu bisa ada sampai sudah habis tenaga. Nah, lalu serahkan kepada Allah, ya Allah, hidup matiku tuh di tanganmu, ya. Nah, secara zahir aku ini tidak akan selamat, tapi kalau engkau menginginkan keselamatan, aku akan selamat. Nah, ini tafwidnya. Jadi dalam kondisi memang darurat adalah nah, kalau orang sudah makam tafwid ini lah, itu hal-hal yang akan mewaswasinya itu justru nang tapakalah loh nih. Ya, kita nih Banu kadang-kadang masalah keselamatan ini diwaswasi oleh apakah hantu kah, ngandak guring itu lah, ada bunyi apa-apa kah mengganggu itu. Lo terbayang, jangan aku nih ditaguk hantu bila guring. Nah, serahkannya sudah, ya Allah, urusan selamat kadanya aku nih di tanganmu, hantu apa kata sarahnya aja, bila jarpian selamat pun selamat, tinggalkan ya guringnya itu hantunya nanti bakalah. Nah, atau orang kalau ilmu pahlawan itu lah sebenarnya di sini masuknya. Nah, gimana di bidang apa?
Misalnya orang nih hendak mencelakainya dengan senjata. Nah, ini di dalam hatinya itu mati dan hidupku ini sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nah, senjata apapun tidak akan bisa melukai aku kalau Allah tiada mengizinkan. Nah, kayak itulah jadinya. Nah, tetapi bila inya berputing, nah, oleh Allah Ta'ala itu kayak memihak kodainya dalam anggapannya. Nah, ini jadi kehendakku adalah kehendak Allah, kuasaku kuasa Allah Ta'ala. Maka sekarang aku menghendaki parangnya lama misalnya, bisa jadi lama. Nah, ini ilmu kesaktian, ilmu pahlawan bagi orang Bahari. Nah, tapi bila masuk di sini inilah ini bahaya. Bahayanya itu apa? Karena ini bisa-bisa mengaku seperti jadi Tuhan. Nah, bilanya mati itu bisa berkawan dengan Firaun. Nah, maka yang paling aman itu tauhid itu masuk di ubudiyah. Lah, ubudiyah itu bahkan kesaktian ataupun kata itu diserahkan kepada Allah Ta'ala sepenuhnya. Yang jelas dia adalah hamba yang tidak berdaya, yang setiap saat meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala terserah aja mana menolong, ya selamatnya kada ya sudah, pasrah aja, selamat kada selamat, pasrah kepada Allah Ta'ala. Nah, cuma orang semacam ini kebanyakan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian berikutnya sami'un basirun mutakallimun. Itu juga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma barik wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min halalin nar wa mahdina bi hudak wa ja'alna mimman yusarrifu bi ridak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asqa wa subhanallahi ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La marzuqna al-ikhlas wa talabil ilmi wa bina syurri wa bi jami'at ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tahlil, dia akan yang pertama untuk almarhum Munir bin Yasid, yang kedua Ramlani bin Jamhari. Allahumma al-Fatihah.